Assalamualaikum anak-anak semuanya. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Pada kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester 1 tahun ajaran 2021-2022 khusus untuk soal ISE. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar kami selalu semangat untuk mengembangkan media pembelajaran ini untuk kita bersama. Baik anak semuanya, untuk soal ISE pada penilaian akhir semester tahun ini nomor 31 disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 organ reproduksi pria dan fungsinya dengan tepat. Anak semuanya wajib memahami ada 8 organ reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang ketiga, testis, fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Keempat, epididymis, ini adalah saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Nomor 5, saluran uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya atau fungsinya yaitu sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nomor 6, vesicula seminalis. Ini berfungsi menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, ada fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nomor 7, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan nomor 8 adalah kelenjar koper. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Dari ke-8 ini silakan anak semuanya hafalkan 3 saja. Karena di sini adalah menyebutkan minimal 3 organ reproduksi pria dan fungsinya dengan tepat. Boleh penis, skrotum, dan testis atau yang lainnya. Lanjut, soal nomor 32. Disajikan beberapa pernyataan tentang teknologi reproduksi. Peserta didik dapat menentukan pengertian dan keuntungan teknologi reproduksi tertentu pada hewan. Anak semuanya, untuk soal nomor 32 ini, yang sering dibahas adalah nomor 1 yaitu IB atau inseminasi buatan, dan yang kedua adalah cloning. Silakan dari 2 ini kita anak semuanya hafalkan, karena bisa jadi ini adalah yang akan keluar. Contoh yang pertama adalah inseminasi buatan atau IB. Ini adalah cara untuk memasukkan sperma hewan jantan ke dalam organ reproduksi betina dengan menggunakan alat tertentu yaitu alat suntik. Nama lain dari inseminasi buatan ini adalah kawin suntik. Keuntungannya yang pertama menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Yang kedua dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Dan yang ketiga mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina atau inbreeding. Kemudian yang kedua, cloning. Cloning adalah proses untuk menghasilkan individu yang sama persis atau yang identik secara genetik. Prinsip kerjanya yaitu menyalin materi genetik DNA
dari suatu individu dan memasukkannya ke dalam suatu embrio untuk menggantikan materi genetik embrio tersebut. Keuntungannya, yang pertama memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, upaya konservasi pada hewan dan tumbuhan langka. Dan yang ketiga, untuk memperoleh hormon pertumbuhan, hormon insulin, interferon, vaksin, terapi gen, dan diagnosis penyakit genetik. Silakan dari dua ini hafalkan, pahami, karena akan dikeluarkan salah satunya. Lanjut untuk soal nomor 33. Disajikan sebuah pernyataan tentang persilangan monohibrid. Peserta didik dapat menentukan perbandingan fenotip dan genotip pada keturunannya dengan benar. Di sini akan kami sampaikan dua contoh. Yang pertama adalah persilangan monohibrid intermediate, dan yang kedua yaitu persilangan monohibrid dominan. Hafalkan salah satu. Karena akan keluar. Dimungkinkan adalah yang persilangan monohibrid intermediate. Persilangan contoh ya. Persilangan antara tanaman ercis bunga merah dan tanaman ercis bunga putih menghasilkan keturunan pertama 100% merah muda. Di sini ada kata kuncinya merah muda, berarti adalah monohibrid intermediate. Ada percampuran dari merah dengan putih. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan fenotip dan genotip keturunan kedua atau F2 adalah, dari soal ini diketahui ada kacang ercis merah M besar ya. Kacang ercis putih M kecil genotipnya. Di situ diketahui F1 ercis merah muda M besar M kecil. Ini berarti monohibrid intermediate. Pertanyaannya adalah tentukan genotip dan fenotip F2-nya, keturunan kedua. Jawabannya P2-nya, karena sudah diketahui F1, berarti kita langsung P2, yaitu antara F1 dengan F1. Maka genotipnya adalah M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya M besar M kecil dan M besar M kecil. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Ada jantan, ada betina, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Di sini dihasilkan M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Dari bagian tabel ini diperoleh genotip M besar, M besar dibanding M besar, M kecil dibanding M kecil, M kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Angka ini diperoleh dari sini. M besar M besarnya 1, M besar M kecilnya ada 2, dan M kecilnya 1. Kemudian perbandingan fenotip, yaitu yang tampak di sini ada ercis merah muda, dan ercis putih. Hati-hati, ini intermediate, berarti merah muda. Maka M besar itu merah, M besar M kecil merah muda, dan M kecil putih dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, yaitu yang monohibrid dominan.
Contoh soal persilangan antara tanaman bunga mawar merah dan tanaman bunga mawar putih menghasilkan keturunan pertama 100% merah. Ini kata kuncinya di sini. Ini keturunan pertama 100% merah, berarti merah dominan terhadap putih. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan fenotip dan genotip keturunan kedua F2 adalah di sini langsung diketahui mawar merah genotipnya M besar, mawar putih M kecil, keturunan pertamanya adalah mawar merah M besar, M kecil, berarti monohibrid dominan. Ditanyakan adalah perbandingan genotip dan fenotip F2. Maka cara menjawabnya tulis langsung P2 atau parental kedua, induk kedua, yaitu F1 dengan F1. Maka genotipnya adalah M besar, M kecil, disilangkan dengan M besar, M kecil. Diperoleh gamet M besar dan M kecil, ini juga M besar dan M kecil. Lalu kita masukkan ke dalam bagan persilangan. Ada jantan, ada betina, ini diperoleh M besar, M kecil, ini M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Perbandingannya, genotipnya adalah M besar, banding M besar, M kecil, banding M kecil adalah 1:2:1. Sementara perbandingan fenotip atau yang tampak adalah mawar merah dan mawar putih. Hati-hati karena merah itu dominan, selama ada M besar ini fenotipnya merah. Maka merah banding putih adalah 3:1. Dari dua contoh ini wajib dihafalkan karena akan satu keluar di soal besok. Lanjut. Nomor 34. Disajikan gambar sel saraf. Peserta didik dapat menyebutkan dan atau menjelaskan fungsi bagian yang ditunjuk, hubungannya dengan prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Jadi, anak semuanya wajib memahami contoh ini ada gambar sel saraf. Anak semuanya wajib mengetahui bagian-bagiannya. Contoh ini nomor 1. Ini adalah dendrit. Nomor 2, mohon maaf, ini adalah yang besar, bukan yang tengah. Ini adalah badan sel. Nomor 3, hati-hati, ini yang pinggir. Ya, bukan yang tengah. Ini yang pinggir adalah selubung mielin. Sementara ini ujungnya nomor 4 adalah terminal akson. Dendrit yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Kemudian yang nomor 2, badan sel ini berfungsi menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut kemana? Ke akson. Nih, ya. Nomor 3, selubung mielin, yaitu pembungkus bagian sel yang membungkus akson. Ini bagian tepinya. Nomor 4, terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Dari 4 bagian ini wajib kamu hafalkan. Siapa tahu nanti bisa digunakan semuanya atau hanya sebagian. Nah, sekaligus hafalkan fungsinya. Karena bisa jadi yang ditanyakan adalah bagiannya saja, bisa jadi sekaligus dengan fungsinya. Oke, masih semangat kan? Lanjut, nomor 5. Ini materi listrik dinamis. Pertanyaannya adalah disajikan ilustrasi aliran arus dalam suatu penghantar. Peserta didik dapat menentukan muatan yang mengalir jika besaran lain diketahui.
ini ada aliran arus ya dalam satu penghantar. Kamu wajib bisa menentukan muatannya. Contoh soal anak semuanya. Nomor 1, dalam suatu rangkaian tertutup, kuat arus listrik mengalir 10 ini 6 miliampere ya. Ini 6 miliampere selama 2 menit. Pertanyaannya adalah tentukan besar muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar tersebut. Diketahui I, ini kuat arus. Mohon maaf, ini yang benar 6 miliampere. Ini adalah 0,006 ampere. Ini 1/1000 ampere mili ya. Waktunya atau T 2 menit. Ini jadikan sekon atau detik adalah 120. Ditanya Q, muatan listrik yang mengalir. Jawab, Q adalah I dikalikan T. Tadi sama dengan 0,006 dikalikan 120. Ketemu 0,72 kolom. Kemudian, contoh yang nomor 2. Sebuah rangkaian tertutup. Kuat arus listrik yang mengalir 7 miliampere selama 4 menit. Pertanyaannya adalah, berapakah besar muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar tersebut? Nah, dari soal ini diketahui I-nya adalah 7 miliampere. Dijadikan ampere dibagi 1000, yaitu 0,007 ampere. Kemudian T-nya waktunya 4 menit. Ini sama dengan 4 kali 60, berarti 240 sekon. Ditanya Q. Jawab, Q adalah I kalikan T. Sama dengan 0,007 dikalikan 240. Ketemu 1,68 kolom. Di sini hati-hati anak semuanya. Karena di sini saya memberikan 12 contoh pun itu angkanya yang kami ubah. Maka wajib kamu untuk belajar modal soal yang lain dengan angka-angka yang kamu ubah. Jangan lupa dari miliampere ubah menjadi ampere dibagi 1000, dari menit ubah menjadi sekon. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat belajar agar kalian menjadi anak yang berprestasi dan sukses. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena like, subscribe, dan share itu bisa menjadi amal ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.